Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dosen petani. Mohon maaf karena acara yang kita tunggu-tunggu, maksudnya narasumber yang kita tunggu-tunggu, justru di jadwalnya mesti ada kendala teknis. Tapi apapun itu, kita tetap akan coba berikan cerita terbaik, cerita tentang pertanian di Jepang sesuai dengan pengalamannya Bang Zakaria Siddiq yang sudah 3 tahun di Jepang. Baik, sebelum kita mulai ngobrol sama Bang Zakaria, kita mau terima kasih dulu untuk Jajak Kaki Solo. Kalau kawan-kawan, sahabat dosen petani mau tahu informasi yang menarik tentang Solo, kemudian mau tahu kulinernya, mau tahu wisatanya, silakan follow Instagram Jajak Kaki Solo, karena Solo terkenal dengan bareh Solonya atau beras Solo ya. Menurut anak muda seperti Zakaria Siddiq, mungkinkah petani di Indonesia dapat menerapkan teknologi pertanian seperti yang dilakukan oleh petani di Jepang, khususnya untuk petani Indonesia yang berada di wilayah pedesaan? Mungkin nggak, Bang, teknologi seperti di Jepang itu diterapkan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan? Sangat mungkin banget. Sangat mungkin sekali, karena yang namanya teknologi kita bisa bertahap ya, mungkin dari berjenjang gitu. Kita nggak mungkin instan ya. Indomie aja mau dimakan harus direbus. Iya betul. walaupun katanya mie instan gitu ya. Bener banget. Iya betul. Analoginya kayak gitu. Jadi berjenjang. Mungkin kalau untuk sekarang udah ada kelompok-kelompok tani kayak gitu ya. Terus disinilah mungkin gotong royongnya harus lebih kuat lagi, terus kiprah anak mudanya lebih semangat lagi mencari peluang-peluang yang biasanya kan anak muda lebih struggle gitu ya, kayak di perkotaan atau cari jaringan gitu. Biasanya anak muda lebih cepat. Disitulah mungkin anak muda bisa berperan, dan untuk menopang itu biasanya kita bisa di-trigger lewat pemasaran. Kalau pemasarannya bagus, biasanya petani bakalan semangat. Saya boleh nanya nggak, di Jepang ada tengkulak nggak sih, Bang? Tengkulaknya ada. Ada ya? Tengkulaknya ada, tapi dalam bentuk koperasi dia. Karena kalau Jepang ini kan penampung besarnya yang negara punya itu JA ya, Japan Agriculture lah gitu ya. Iya, siap. Nah, sementara kalau kayak koperasi tengkulaknya versi Jepang ya, itu misalnya kalau bos saya ini ada kayak Seiko, Eigo, terus Kogacho. Nah, itu kayak perusahaan tengkulaknya kayak gitu. Oke, jadi bentuknya sudah lebih modern lah ya, ketimbang kita Indonesia kan masih orang per orang nih. Kalau mereka sudah badan usaha gitu, Bang ya. Benar banget. Jadi petani itu sudah melakukan kerja kontrak dengan perusahaan tersebut. Oke. Gitu. Nah, kalau boleh tahu, Bang, kalau bicara harga komoditas pertanian di Indonesia, itu kan fluktuatif tuh. Benar. Ya kan, bisa kayak roller coaster tuh naik turunnya kan. Di Jepang teriak ya kalau turun. Iya, betul. Di Jepang sampai se-ekstrim itu juga nggak sih, Bang? Iya, sampai se-ekstrim itu juga. Sama ya? Oke. Ya, cuma mungkin karena perbedaannya mentalnya orang Jepang dengan orang Indonesia agak sedikit berbeda. Karena apa ya? Mungkin dari segi sosial ekonominya, kemungkinannya seperti itu. Kebutuhannya, karena kalau petani di Jepang jarang yang miskin. Oke, iya. Di sini petani itu kebanyakan malah kaya-kaya daripada yang sebagai pegawai biasa. Maaf kita Iya. Nggak apa-apa, Bang. Kita justru memang berharapnya ini kan juga nanti sasaran kita yang nonton mahasiswa nih, biar dapat insight juga gitu loh. Jadi mulai mengganti cita-cita gitu kan. Nah, sementara kalau di petani di Indonesia kan tanggung jawab dan tuntutannya banyak banget. Jadi bisa dimaklumi lah. Oke. Gitu. Karena orang tua saya juga dulu seperti itu ya sampai sekarang. Oke. Ya kayak gitu. Jadi maksudnya, Bang, memang ada latar belakang ini yang akhirnya membuat kita berbeda ya. Salah satunya sosial ekonomi misalnya. Tapi kalau secara harga itu fluktuatif juga. Berarti ada peluang juga dong boncos banyak gitu. Iya, ada.
Karena sudah beberapa periode, misalnya kayak sawi, itu pas lagi boncosnya biasanya mungkin harga satu kardus dibanderol harga sekitar 350 per kardus ya. Pernah boncos itu cuma di 150, sementara modal kardusnya aja 150. Jadi rugi ya, dihitung-hitung rugi ya. Kardusnya satu kardus 150. Kalau diambil satu kardus 150, modal kardusnya aja 150, belum tenaga kerja, pupuk, dan lain saprodi yang lainnya juga kayak gitu. Nah tapi bagaimana? Iya saya juga karena ini Bang ya, maksudnya karena itulah sebenarnya bertanya ke Bang Zakaria karena pengalaman langsung kan di sana. Saya kan melihat konten-konten yang Bang Zakaria bagikan itu di satu lahan pertanian ada banyak sekali tenaga kerja, Bang. Iya. Itu kan maksudnya mereka bekerja setiap hari kah termasuk Bang Zakaria? Iya, setiap hari. Setiap hari. Bagaimana sih pengelolaannya sebenarnya pertaniannya sampai bisa selevel besar itu, Bang? Ini sih kalau misalnya di lingkungan sini banyak petani ya, banyak petani. Mereka mungkin main di manajemen kebunnya ya. Jadi kayak mengatur rotasi tanam, terus banyak banget sih sebenarnya. Iya, ada banyak hal lah ya Bang yang membuat akhirnya sampai ke level ini Bang ya. Iya, tapi tentunya bisa kita lihat misalnya per musim gitu ya. Kayak misalnya di musim panas di sekitaran bulan 7, bulan 8 itu umumnya ngerjain sedang pengolahan lahan semuanya untuk persiapan di musim gugur dan musim dingin gitu. Itu untuk penanaman sayur daun-daunan. Nah setelah itu nanti di sekitar awal musim semi itu pengolahan lahan untuk tanaman perdu-perduan kayak gitu. Jadi sudah termanajemen banget dan tertata ya, lebih tertata, termanajemen, jadi terarah gitu pertaniannya. Nah itu juga hal yang patut kita terapkan juga, kita coba terapkan di tempat kita gitu Bang ya. Karena juga saya lagi-lagi nih saya cerita teman saya nih Bang. Teman saya udah buat bedengan tanam nih. Pas ditanya, besok mau tanam apa? Masih ragu nih, bagus nanam jahe atau belum tahu mau tanam apa gitu Bang. Padahal bedengan tanam udah mulai dibuat. Dan itu banyak, nggak cuma teman saya, ada banyak sih sebenarnya kejadian di tempat saya lah. Di Jepang sudah sedemikian terencana, tertata dan rapi gitu Bang ya. Iya, karena di sini kan sistemnya kan kontrak ya dengan koperasi, jadi nggak bisa neko-neko. Misalnya, iya. Ya, jadi komoditasnya setiap petani sudah punya komoditas andalan. Gitu ya. Misalnya di tempat saya kerja ini ada beberapa jenis komoditas, diantaranya ada selada keriting merah, selada keriting hijau, selada head crop, terus kubis, sawi putih, green ball itu seperti kubis tapi yang bentuknya seperti gunung, segitiga. Terus jagung manis, terus ditambah cabai besar pimang gitu. Itu produk andalan dari perusahaan di tempat Bang Zakaria kerja. Iya. Kemudian tadi kita sudah bahas tentang apa saja perbedaan di etos kerja, kemudian bagaimana perilaku budidaya dan lain sebagainya. Keunggulan Jepang kita sudah bahas lah, teknologinya, mesinnya dan lain sebagainya. Sebagai orang Indonesia, saya yakin Bang Zakaria masih melihat bahwa Indonesia itu sebenarnya punya keunggulan dari Jepang. Apa menurut Bang Zakaria? Apa Bang menurut Abang? Sumber daya alam yang masih sangat luas ya, hamparan lahan yang masih luas, terus kayak potensi market yang gede banget ya. Tentunya market di Indonesia itu market yang gede banget karena banyak negara juga ngejarnya ke Indonesia gitu ya, market ya. Terus pemudanya juga kan nanti kabarnya di tahun 2045 kita sebagai golden apa gitu ya, golden gitu age ya. Golden age gitu ya. Itu kayaknya peluangnya gede banget gitu. Istilahnya kayak saya gitu ya, melihat kayak Gojek dan Tokopedia itu bisa gitu, orang Indonesia bisa. Masa sektor pertanian nggak bisa? Berarti tanggung jawab kita bersama ini tadi untuk mencoba. Kalaupun nggak bisa, gagal ya, yang penting coba gitu. Banget ya. Seperti sumber daya alam yang banyak banget, komoditas
yang bisa dibudidayakan banyak banget, pangsa pasarnya sangat luas, pemuda-pemudanya sangat banyak banget, mereka yang punya ambisi tinggi pun banyak banget, tinggal support sistemnya mungkin ya. Oke, iya benar Bang. Jadi satu hal yang membuat saya senang sekali waktu menemukan channel YouTube-nya Zakaria Siddiq, ini untuk sahabat dosen petani semua ya, karena saya punya mimpi sih Bang, saya punya mimpi saya yakin ada banyak orang yang memimpikan ini dan ada banyak orang yang mengupayakan ini. Saya hanya bagian kecil itu, bagian dari itu. Saya senang karena akhirnya saya melihat ada anak muda keren, pengalamannya banyak, yang mau membagikan cerita-cerita menarik tentang pertanian. Karena saya yakin untuk membuat orang mau megang pacul, kita mesti ceritakan dulu kan, sebenarnya setelah kamu pegang pacul, kamu punya peluang untuk ini loh, potensinya ini loh. Nah, itu menyenangkan karena saya melihat Bang Zakaria Siddiq dan ada banyak lagi sebenarnya konten kreator pertanian. Oke, Bang Zakaria bisa melihat bahwa sebenarnya Indonesia punya potensi alam itu bagus ya. Kita nggak 4 musim seperti Jepang, ya Bang ya. Kemudian kita akan menuju era di mana kita akan punya banyak penduduk dengan usia muda. Iya. Nah, menurut Bang Zakaria, apa sih yang kita perlu lakukan bareng-bareng? Untuk membuat pertanian kita itu pelan-pelan boleh berubah, maju ke arah lebih baik gitu. Kalau yang jadi titik fokus utama saya itu sebenarnya adalah market distribusinya. Oke. Itu jadi sumber masalah yang paling utama, yang membuat anak muda nggak mau terjun langsung ke pertanian itu menurut saya adalah market distribusinya itu tadi. Karena kalau misalnya di Indonesia itu stabil, terus ada jaminan, misalnya kayak jaminan harga dan lain sebagainya, saya rasa anak-anak muda banyak banget yang berbondong-bondong ngejar ke pertanian. Oke, jadi di situ fokus Bang Zakaria adalah di masalah bagaimana penyerapan pasar ya, pemasarannya. Bener banget, karena ini sebenarnya pertanian itu sebenarnya banyak keterkaitannya ya. Iya. Gimana? Bener banget. Dan kayak budaya menanam suka-suka. Iya. Gitu. Ini budaya nanam suka-suka ini juga menjadi pengaruh ketika misalnya sebagai contoh, Bapak A menanam cabai kena harga 50.000, maka Bapak B, C, dan D besok akan nanam cabai juga. Ini bukan saya yang ngomong ya, Zakaria Siddiq yang ngomong ya, bukan saya ya. Tapi saya setuju. Tapi itu biasanya budaya yang seperti itu masih, jadi nggak ada keragamannya sedikit kurang. Terus kayak potensi komoditas lain gitu, misalnya pengembangannya agak kurang dan banyak banget ketergerusan. Mungkin sekarang digitalisasi udah marak banget ya. Di situ mungkin pertanian harus ikut andil mengintip lah ya, sumber-sumber informasi yang ada di internet misalnya ya. Salah satunya kita mencoba membagikan lewat kanal YouTube yang pengalaman yang sepakat. Terus selain budaya itu apalagi ya, di antaranya seperti kayak rotasi tanam itu pun berpengaruh banget. Karena ketika contoh sebagai padi, Indonesia sangat bangga gitu bisa menanam 1 tahun 3-4 kali tanam padi. Tapi di balik rasa bangganya itu seakan-akan kita itu jumawa, lupa dengan resiko yang ada. Oke. Misalnya kayak ledakan serangan wereng coklat, meledak lagi wereng hitam atau wereng putih, meledak terus, gampang disemprot aja, simple bos. Tapi besok sebenarnya itu dia lebih kebal. Iya, lebih tebal di modal. Sepertinya banyak yang harus dicoba ya. Mungkin saya nggak berbicara untuk khalayak banyak dulu. Ini lebih bicara ke diri sendiri pribadi. Gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa Bang. Maksudnya apapun itu, saya yakin betul dari apa yang sudah Bang Zakaria lakukan. Bang Zakaria kan sebenarnya pengen, ayo dong kita coba ini, ayo dong
Sebenarnya kan tujuannya memang untuk bersama, untuk kemajuan bersama. Karena kalau Bang Zakaria mau sukses sendiri, nggak bakal bikin channel YouTube. Kesimpulan di situ ya kan? Iya kan? Iya, iya. Mending disimpan sendiri ilmunya, ntar kalau pulang kampung, saya praktekin. Mereka salah, ya salah sendiri. Justru sebenarnya Bang Zakaria pengen Indonesia maju, pengen sharing pengalaman ke anak-anak muda sebenarnya. Iya, mulai dari hal-hal terkecil yang bisa coba saya lakukan gitu ya. Karena mungkin di tempat kita gitu orang lebih respect melihat orang yang telah melakukannya dulu gitu. Iya. Iya. Kalau belum melakukan biasanya orang nggak respect gitu. Mungkin hanya sebatas teori atau apalah gitu ya. Mungkin biasanya seperti itu. Tapi ketika kita udah bisa mencoba ya walaupun hasilnya ala kadarnya. Iya, Yang penting tuh coba lagi kayak gitu. Oke. Kemudian Bang Zakaria kan nggak berencana tetap di Jepang terus kan? Iya, enggak. Pengen pulang kan ya? Sangat. Oke. Itu saya pastikan masih cinta Indonesia. Orang nomor untuk komunikasi aja masih pakai nomor Indonesia. Nah, saya kaget udah 3 tahun di Jepang, Masya Allah, keren saya bilang. Kemudian Bang, hal apa lagi selain tadi etos kerja lah? Kita kan sudah juga melihat tuh, Indonesia sebenarnya punya potensi yang bagus kok. Alam kita subur. Apa mungkin yang ingin Bang Zakaria sampaikan kepada anak muda? Bagaimana cara mereka untuk memulai pertanian dan hal apa yang kita bisa ambil dari Jepang yang paling gampang kita tiru lah dari negara maju? Karena tadi seperti yang udah saya ceritakan sebelumnya, titik fokusnya adalah di distribusi, pemotongan rantai itu tadi distribusi. Biasanya anak muda kan memang agak sedikit agak sedikit males ya kalau misalnya yang lapangan-lapangan panas-panasan, becek, gitu malas. Tapi anak muda itu lebih senang dengan cuan biasanya dan otaknya itu kan lebih lebih cepat dan suka berinovasi. Iya. Nah, anak muda milenial sekarang ini saya merasa ayo bareng-bareng gitu kita coba bikin sebuah sistem yang kayak di Jepang gitu ya, pemasaran kayak di Jepang, baik yang online maupun offline. Udah banyak sebenarnya pemuda-pemuda Indonesia yang mencoba itu, tapi kita yang belum melakukannya, ayo kita perbanyak lagi kayak gitu supaya bisa ada titik di mana nanti semua petani bisa merasakan kesetaraan yang sama gitu. Oke, ini terkait Bang Zakaria sebut aplikasi, saya buka pertanyaan ternyata tentang aplikasi ini, saya bacain ya. Bang Zakaria Sidik, di Jepang ada nggak aplikasi seperti gitu, sensor Bang? Seperti iya. Ada nggak sih? Untuk sekarang karena kita nggak ngakses ya, tapi nggak ngakses yang seperti itu. Untuk sekarang saya bisa amati adalah kontrak antara petani dan koperasi ya kayak gitu ya. Oke. Sementara sampai di koperasi kita udah nggak tahu lagi nih jalurnya kemana. Mungkin langsung distribusi ke swalayan. Sementara kalau di Indonesia kan dari petani ke tengkulak, dari tengkulak ke tengkulak 2, banyak baru ke meja pasar gitu ya. Dari meja pasar induk baru nyebar ke warung-warung kelontong biasanya kayak gitu. Nah, disinilah mungkin teman-teman pemuda kayak udah ada ya. Aku udah cek juga kadang di YouTube gitu ya. Udah keren-keren banget lah pokoknya itu. Cuma kita yang muda-muda nih harus nyoba juga gitu nih, menciptakan hal yang sama gitu untuk pengembangannya. Karena nggak ada salahnya kita mencontek itu, tinggal ubah, tiru, modifikasi itu nggak ada yang salah. Tinggal mencoba aja gitu. Senang ini, saya senang. Yang penting kita coba, walaupun itu nggak pure ide dari kita, tapi kan kita bisa adaptasi, kita sesuaikan dengan kearifan lokal gitu Bang ya, ala Indonesia lah gimana. Oke, karena jadi saya sangat bermimpi besar banget ke arah sana itu. Oke, amin. Saya percaya sekali itu Bang, dan kita mesti gawe bareng-bareng kalau untuk itu. Amin. Kemudian Bang, mungkin tadi Bang Zakaria bilang fokusnya itu kan lebih ke pemasaran ya. Kalau untuk teknis budidayanya sendiri, misal kayak pengolahan lahan, kalau kita kan biasa di sini ada pembajakan, dibajak gitu. Nah, di Jepang sendiri juga dibajak? Iya, dibajak, cuma di sini bajaknya udah menggunakan traktor roda 4 gitu.
Jadi bisa dibilang alat berat lah ya. Oke. Teknologi lah ya unggulnya mereka. Iya. Kemudian masalah lain Bang seperti pemeliharaan penggunaan pestisida, kemudian penggunaan pupuk. Beda nggak atau sama aja sama di Indonesia, Bang? Di sini lebih terukur sih ketimbang kayak di kita. Lebih terukur gitu ya. Misalnya dalam satu bedeng itu sekian kilo gitu. Misalnya panjangnya 20 meter, bedengannya 20 meter, pupuknya misalnya 12 kilo kayak gitu. Oke, dan itu di manajemen langsung sama si bosnya atau ada lagi tuh yang bertugas untuk mengatur ini pupuknya segini? Dari bosnya langsung, tapi di Jepang itu untuk menjadi bos itu nggak mudah jadi bos pertanian. Oke. Mereka harus ada ujiannya dulu sebelum mereka join dengan koperasi. Oke. Ya. Jadi ada standar kompetensi khusus lah gitu Bang ya, yang mesti mereka punya. Iya, kayak sertifikasi. Iya. Agak lucu ya, mau jadi petani di sini ribet. Karena kalau nggak ada sertifikasi, nanti produknya nggak bisa diserap oleh koperasi, nggak bisa join dengan koperasi. Tapi saya pikir ini menarik Bang, karena dengan begitu ya nggak bisa dianggap enteng dong petani. Oh, dia punya pengetahuan yang khusus loh, iya kan? Iya. Nah, kadang mungkin di Indonesia yang membuat paradigma petani itu terus tidak bisa kita boleh bilang stigma tentang petani kan terlalu banyak negatif ya kalau di Indonesia ya. Karena mungkin tidak ada. Gitu ya. Iya. Aku malas ngomong itu aja sih Bang. Lebih ke arah sana sih sebenarnya. Karena itu tadi mungkin ya, karena tidak ada kompetensi khusus mungkin yang untuk bisa jadi bos petani gitu. Di Jepang ada ternyata Bang ya. Nah, kalau untuk penggunaan pupuk maksudnya Bang, pupuk-pupuk di Jepang mirip nggak sih sama pupuk kita yang di Indonesia? Iya, mirip sih, sama aja sih. Sama aja ya? Iya, cuma mungkin kayak tata kelola kebunnya yang paling membedakan, karena di sini kan yang namanya kebun nggak boleh tergenang kayak gitu. Oke. Kecuali sawah. Secara mungkin kalau di orang agroteknologi paham lah ya. Iya. Media tanam yang bagus itu bagaimana, tingkat kegemburannya bagaimana, aerasinya, drainasenya bagaimana, kayak gitu. Itu kan di sini sangat benar-benar diterapkan, bisa dibilang nyaris seperti yang di teori. Oke, Bang Zakaria dulunya? Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang? Nyangkut. Oke. Siap. Oke Bang, mungkin. Iya, nyangkut. Gak apa-apa Bang, kendalanya di mana? Biasalah. Kadang harus Oke, siap. Mungkin ini menutup menutup percakapan kita nih Bang. Iya. Saya minta mungkin Bang Zakaria. Ini kita apa? Oke. Mungkin menutup. Emang nggak apa-apa lah, nggak apa-apa Bang ya. Pesan Bang Zakaria untuk anak-anak muda Indonesia, bagaimana mengajak mereka untuk lebih tertarik ke pertanian itu sendiri? Kalau saya rasanya nggak ada pesan sih untuk teman-teman pemuda. Mungkin lebih ke arah ayo semangat gitu aja. Itu aja. Okay. Saya lebih mengarahkannya pesannya kepada diri saya sendiri. Karena ketika saya tidak bisa mencontohkan kepada teman-teman, maka teman-teman nggak mungkin bisa tertarik dengan itu kayak gitu. Oke, jadi dan saya dari diri sendiri dulu. Iya, saya akan mencoba memberikan contoh dulu. Saya mencoba aplikasikan, dan kalau ada contoh, ada bukti, kita lebih nyaman merangkul teman-teman sejawat atau yang lainnya ya. Itu bisa lebih enak gitu ngerangkulnya kayak gitu. Yang bisa satu visi, satu misi, memiliki tujuan yang sama kayak gitu. Oke, siap Bang. Baik, terima kasih banyak Bang Zakaria Siddiq untuk perbincangannya. Dan semoga dari apa yang kita bicarakan dengan Bang Zakaria Siddiq tadi, kawan-kawan sahabat dosen petani semua bisa makin optimis, bisa makin cerah melihat bahwa
kita ternyata punya potensi besar. Jepang yang mungkin luas lahan pertaniannya nggak seberapa dibanding kita, belum lagi mereka menghadapi ancaman 4 musim, ya sorry ya kalau disebut ancaman ya, karena kita lebih unggul sebenarnya, kita lebih untung. Belum lagi potensi sumber daya manusia, yakin Bang ya kita nggak kekurangan orang pintar ya sebenarnya. Orang pintar nggak mungkin kekurangan, tapi yang rajin biasanya agak sedikit sulit ditemukan. Oke, ini atas kerja tadi ya. Oke, kita iya benar ya. Oke. Itu yang hal-hal yang kita bisa tiru seperti yang sudah kita diskusikan dengan Bang Zakaria tadi, dan besar harapan saya, Bang Zakaria juga tentu besar harapannya, hal-hal baik yang kita diskusikan ini sahabat semua bisa ambil dan sahabat bisa terapkan sehingga 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita bisa diskusi bareng berbicara tentang bagaimana kita ekspor karena sudah swasembada. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Zakaria Siddiq. Sehat selalu di Jepang, udah tengah malam nih, silakan sholat tahajud abis taping ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Iya siap. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.